Malam itu, udara terasa lembab dan aneh. Aku baru pindah ke rumah tua peninggalan kakek di pinggiran desa. Dari luar, terlihat biasa saja. Tapi ada sesuatu di halaman belakang yang membuatku tak nyaman. Sebuah pohon mangga besar dengan tanah di sekitarnya yang tampak baru digali. Saat angin berhembus, rantingnya berayun pelan, menggesek atap rumah. Aku berusaha tak memikirkannya. Tapi saat sedang menata barang di kamar, aku mencium bau busuk samar dari arah jendela. Aku mendekat dan membuka tirai. Gelap, tapi dalam kegelapan itu, aku seperti melihat sesuatu tergantung di antara dahan pohon. Seperti kain putih panjang yang berayun pelan. Aku menatap lebih lama, mencoba memastikan. Tapi ketika petir menyambar, aku melihatnya jelas. Tubuh terbungkus kain kafan, kepala miring ke satu sisi, darah menetes dari bagian lehernya. Aku terkejut mundur dan menjatuhkan barang dari meja. Saat kulihat lagi keluar, sosok itu sudah tak ada. Namun bau busuk itu masih tertinggal, makin menyengat, seolah berasal dari balik dinding kamar. Malam pertamaku di rumah itu baru saja dimulai, dan aku tahu sesuatu di halaman belakang tidak menginginkan aku di sini. Keesokan malamnya, hujan turun deras. Aku terbangun karena mendengar suara dari halaman belakang. Seperti ada sesuatu yang jatuh ke tanah basah. Awalnya ku anggap ranting pohon, tapi suara itu teratur, berat, dan lambat. Aku membuka pintu belakang. Bau lumpur bercampur bau amis langsung menusuk hidungku. Senter di tanganku bergetar. Cahaya menyorot tanah dekat pohon mangga. Tanah di situ terlihat basah, seolah baru digali lagi. Aku melangkah pelan mendekat. Tiba-tiba tanah itu bergerak. Ada sesuatu di bawahnya, seperti tangan yang mencoba keluar. Aku mundur dengan jantung berdetak kencang. Tanah itu terangkat sedikit, dan dari bawahnya muncul selembar kain putih kotor. Aku terpaku. Kain itu bergerak sendiri, perlahan, lalu berdiri tegak, membentuk tubuh. Dari balik kain keluar suara berat seperti seseorang berusaha bernapas setelah lama terkubur. Lalu kepala itu muncul, berat, miring ke samping, dengan darah menetes dari jahitan leher yang longgar. Matanya kosong, tapi menatap ke arahku. Aku menjerit dan berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi dari balik kaca, aku masih bisa melihat sosok itu berdiri di halaman, bergoyang pelan di bawah hujan deras. Jam menunjukkan jam 2:17. Aku belum bisa tidur. Setiap kali kupejamkan mata, aku masih mendengar suara langkah berat di luar, seperti sesuatu sedang berputar mengelilingi rumah. Tiba-tiba, suara ketukan dari pintu belakang. Aku terlonjak. Suara itu berat, tidak berirama seperti tangan manusia. Aku mendekat pelan sambil membawa pisau dapur. Dari balik pintu kaca buram, terlihat bayangan tinggi terbungkus kain putih. Kepalanya condong ke satu sisi. Ketukannya makin keras. Aku berteriak, "Pergi!" Tapi tak ada jawaban, hanya bunyi napas pelan, seperti ada seseorang berdiri tepat di balik pintu. Lalu suara itu berhenti. Aku menatap kaca buram itu dengan napas tersengal. Saat kilat menyambar, aku melihat jelas wajahnya menempel di kaca. Matanya kosong dan darah mengalir dari jahitan lehernya hingga menetes ke lantai. Aku menjatuhkan pisaunya. Pintu bergetar keras. Gagang pintu berputar sendiri, lalu sunyi. Saat kupikir semuanya berakhir, kulihat di bawah pintu muncul noda merah, darah, merembes masuk ke dalam rumah perlahan. Aku memutuskan pergi ke halaman belakang untuk mengakhiri semua ini. Kubawa korek api dan bensin, berniat membakar pohon mangga itu. Malam gelap, udara dingin menusuk tulang. Begitu aku keluar, tak ada suara apapun. Bahkan jangkrik pun diam. Hanya angin yang membuat daun bergetar pelan. Aku menyiramkan bensin di sekitar pohon, lalu menyalakan api. Nyala kecil itu menari di tanah basah, memantulkan
menunjukkan bayangan di batang pohon. Tapi tiba-tiba bayangan itu bergerak sendiri, tak mengikuti arah apiku. Dari belakang pohon muncul sosok tinggi dengan kepala berat menggantung di sisi kanan. Darah menetes ke dada, matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Pocong itu melangkah pelan ke arahku. Kain kafannya terseret di tanah basah, mengeluarkan bunyi yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku mundur, tapi kakiku terjerat akar. Saat aku jatuh, sosok itu sudah berdiri tepat di depanku. Ia menunduk perlahan, lalu mengangkat kepalanya dengan suara tulang berderak. Darah menetes ke wajahku. Dengan suara bergetar, aku berteriak keras. Api di tanah membesar dan sosok itu menghilang dalam asap hitam pekat. Tapi sebelum pingsan, aku sempat mendengar satu kalimat lirih dari arah pohon. Belum selesai.